Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Miss Rika. Jadi, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cahaya dan sifatnya. Kira-kira kalian masih ingat gak ya tentang materi cahaya dan sifatnya? Kalau gitu kita latihan bersama yuk. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Sebelum berangkat sekolah, Andi sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Ia dapat melihat dirinya sendiri di cermin. Fenomena ini menunjukkan bahwa A. Cahaya dapat dipantulkan sehingga objek bayangan terlihat pada cermin. B. Cahaya dapat menembus pada benda bending sehingga objek dapat terlihat pada cermin. C. Cahaya dapat merambat lurus sehingga objek dapat terlihat dengan jelas pada cermin. D. Cahaya dapat diuraikan sehingga cahaya yang dihasilkan berwarna-warni. Ayo jawabannya apa ya? Miss Rika kasih waktu ya. Jawabannya adalah A. Cahaya dapat dipantulkan sehingga objek bayangan terlihat pada cermin. Nah, kira-kira kenapa ya? Jadi, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu melambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Begitu teman-teman, ayo jawabannya benar atau salah. Kita lanjut ya, soal nomor 2. Perhatikan benda-benda berikut. A. Bola, B. Gelas kaca, C. Kayu, dan bola plastik. Berdasarkan benda-benda di atas, benda yang dapat menembus cahaya adalah A. Bola dan gelas kaca, B. Kayu dan gelas kaca, C. Botol plastik dan gelas kaca, D. Botol plastik dan bola. Ayo jawabannya apa? Miss Rika kasih waktu ya. Jawabannya adalah C. Botol plastik dan gelas kaca. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga dengan transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Seperti itu teman-teman. Ayo jawabannya benar atau salah kalian. Kita lanjut ya, sekarang soal nomor 3. Coba perhatikan gambar di samping berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, cahaya memiliki sifat A. Cahaya dapat diuraikan, B. Cahaya dapat dibiaskan, C. Cahaya dapat merambat lurus, D. Cahaya dapat menembus benda bening. Ayo jawabannya apa? Miss Rika kasih waktu ya. Jawabannya adalah B. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya merambat melewati dua medium, yaitu udara dan air, yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, sehingga sendok terlihat seperti bengkok maupun patah. Selanjutnya, soal nomor 4. Nah, salah satu sifat cahaya adalah dapat diuraikan. Di bawah ini, peristiwa dari sifat cahaya dapat diuraikan adalah A. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela, B. Terbentuknya pelangi, C. Sendok yang terlihat bengkok ketika di dalam air, D. Cahaya lampu senter dapat menembus gelas kaca. Ayo jawabannya apa ya? Miss Rika kasih waktu ya. Jawabannya adalah B. Terbentuknya pelangi. Warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yakni warna putih dari sinar matahari. Kemudian ketika cahaya dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terurai sehingga membentuk warna yang muncul di pelangi. Begitu teman-teman. Ayo jawabannya benar atau salah nih? Selanjutnya soal nomor 5.
Denny berkunjung ke wisata Gua Jombang di Jakarta. Pemandangan gua menunjukkan cahaya matahari masuk melalui lubang di atas gua. Sifat cahaya yang sedang diamati oleh Denny adalah A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya dapat diuraikan, dan D. Cahaya dapat merambat lurus. Ayo, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah D. Cahaya dapat merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti celah pada Goa Jomblang. Ayo, jawaban kalian benar atau enggak nih? Kita lanjut ya, soal nomor 6. Saat mata berada di tempat yang gelap atau sedikit cahaya, pupil mata akan membesar. Hal ini bertujuan A. Supaya lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan, B. Supaya cahaya yang masuk ke mata tidak terlalu banyak, C. Supaya penglihatan menjadi fokus, dan D. Supaya lensa pada mata menipis. Ayo, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A, supaya lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Pupil mata membesar secara alami ketika kamu berada di ruangan dengan cahaya yang redup atau gelap. Hal ini merupakan mekanisme alami mata agar cahaya yang masuk menjadi lebih banyak. Nah, sehingga ketika berada di tempat gelap, kamu akan tetap bisa melihat. Gitu, teman-teman. Lanjut ya, soal yang terakhir. Mata selindis merupakan salah satu gangguan pada mata yang disebabkan oleh kebiasaan buruk dan karena faktor keturunan. Ciri-ciri seorang yang mengalami gangguan penglihatan mata selindis adalah A. Penglihatan terasa tidak fokus dan kesulitan ketika melihat cahaya saat malam hari atau redup. B. Penglihatan terasa buram, tidak jelas ketika melihat objek yang jauh. C. Penglihatan terasa buram dan tidak jelas ketika melihat objek yang dekat. Dan D. Penglihatan mata seperti ada bayangan awan atau asap. Ayo, jawabannya yang mana ya? Jawabannya adalah A. Penglihatan terasa tidak fokus dan kesulitan ketika melihat cahaya saat malam hari atau redup. Mata silindris adalah gangguan refraksi mata seperti rabun jauh dan rabun dekat yang terjadi akibat ketidakmampuan mata membiaskan cahaya sehingga titik fokus jatuh tidak tepat di retina, sehingga menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Begitu teman-teman, ayo benar atau tidak jawabannya? Bagaimana teman-teman latihannya? Mudah bukan? Oke, next time kita belajar lagi ya. Oke, jangan lupa untuk terus semangat dan jangan lupa untuk belajar. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.